Suara mulai. Halo, selamat malam netizen. Jumpa lagi dengan Abitrio Muhammad. Berbelanja sekaligus dipasang sendiri. Nah, wes penak pokoknya. Lagi para pengguna pintu slidingnya. Pintu sliding, pintu bukaan. Ya, perabot yang ada di rumah kita itu ya semuanya perlu dibenerin. Biar nggak dikit-dikit manggil tukang, ya kita benerin sendiri, karena memang suatu saat juga perlu diperbaiki, perlu diganti. Nggak adalah namanya barang tidak rusak, itu nggak ada. Barang yang digunakan itu suatu saat pasti rusak. Tuh, nah, makanya saya hadir di tengah-tengah para netizen untuk ya menyampaikan. Wah, menyampaikan kayak ini kayak cakep kayak menyampaikannya. Kalau pintu sliding, pintu bukaan itu semuanya ya perlu perbaikan. Tuh. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Jangan lupa kalau tanda plusnya masih merah, dikliklah bosku, biar selalu dapat update perkembangan dari video-video saya.
Ini coba saya sematkan untuk engsel ya. Engsel dulu nih saya sematkan engselnya. Nah, ini engsel slow motion dari ini engsel slow motion dari Uben. Apa sih bedanya yang dimaksud slow motion itu? Nah, ini kalau apa pintunya ditutup itu enggak langsung jebret gitu ya. Nah, ini bahannya dari besi krom. Kalau nggak kena air ya nggak karatan. Nah, namanya besi, namanya kena air ya karatan. Jadi dia nutupnya pelan-pelan. Ini engsel sendok dari Uben. Cara nyetelnya ya gampang. Nah, ini ada skrup untuk nyetelnya ini. Nah, ya. Resikonya apa? Kerja nggak pakai tim ya kayak gini guys. Jadi apa moderatornya ya iya, jadi live streamingnya ya iya nih. Engsel sendok slow motion. Nah, cuman ini sayapnya nggak ada. Nah, kalau di sini baru kelihatan nyata ya. Mungkin pernah ngeliat pintu ditutup kok nggak langsung jebles kayak gitu, tapi nutupnya pelan-pelan ya. Ini engsel yang digunakan. Engsel sendok ada 3 pilihan, lurus, tengah bungkuk, sama full bungkuk ya. Jadi kalau untuk mengganti atau mau buat baru ya, kalau mau buat baru ya jadi bikin suka-suka ya. Tapi kalau untuk mengganti pastikan engselnya itu sesuai. Kalau lurus, engsel lamanya itu lurus ya dipasang yang lurus. Kalau engsel lamanya itu setengah bungkuk ya dipasang setengah bungkuk. Nah kalau tidak sesuai dengan engsel lama pasti nanti akan kesulitan untuk nyetelnya. Bahkan mungkin bisa pintunya tekor alias tidak nyampe, bisa pintunya ngelebihin kayak gitu. Karena itu dari engselnya sangat berpengaruh ya kalau pintu udah jadi. Selain engsel Uben, engsel Uben slow motion nah, seperti ini full bungkuk ini full bungkuk. Untuk pilihan ada di keterangan di apa TO ya. Biasanya kalau engsel itu pengaruh di setelan, itu pintu bisa salaman, pintu bisa tabrakan. Nah, kalau yang suka saya bilang pintu ini salaman kayak gitu, jadi daun pintu itu ketemu daun pintu. Jadi seperti ini. Numpang ditutup, ini ditutup duluan ya numpang di sini, ini ditutup belakangan ya numpang di sini, numpang seperti ini. Nah itu kalau bahasa tukang teman-teman seprofesi itu salaman. Ini kelebihannya pintu pakai engsel sendok yang slow motion seperti ini. Tapi pas ditutup itu enggak jebles gitu, enggak langsung jebles, pelan dia nutupnya. Jadi pas ditutup kita tinggal pergi, dia pelan-pelan dengan sendirinya dia akan menutup ya. Itu apa engsel slow motion dari Uben. Nah engsel sendok bukan dari Uben aja ya, engsel sendok itu
banyak produsennya, termasuk salah satunya ini dari Taco, ini slow motion juga. Enggak, wah aku maunya merek ini, merek banyak, harga juga bervariasi ya, jadi nggak harus engselnya ini. Wah nanti beda, kalau untuk engsel sendok rata-rata sama ya 35 mili ya. Tapi ada yang kecil juga sih, yang kecil itu biasanya untuk lemari pabrikan. Sama cara nyetelnya di sini. Obeng jaring dinding. Pakai obeng min. Ini bisa diputar tuh. Ini buat apa? Nyetel maju mundurnya pintu ya ini. Kalau melepasnya sih gampang. Nih, melepasnya cukup ditekan dari sini. Ditekan aja udah wis lepas. Makanya kalau pas ngelepas kayak gitu, saya pernah nemu ngelepasnya itu, aduh, ada yang nyampe rusak. Nah, kalau slow motion enaknya seperti ini, ditekan aja dari sini. Tuh. Pintu salaman, pintu miring itu karena engsel setelannya nggak bener bisa, karena engselnya minta ganti ya bisa. Nggak semuanya itu apa engselnya rusak, kadang dari setelannya yang bermasalah. Lubang skrupnya itu yang dol. Nah, lubang skrupnya yang dol nggak usah dipindah, lubang apa untuk engselnya nggak usah dipindah, ya kalian aja itu apa nih, itu ngakalin lubang engsel yang dol pakai ini, pakai lem Korea. Lem Korea, lem serbaguna tuh, cepat keringnya, mumpung lagi promo. Apalagi kalau lagi lab kayak gini, promonya lebih besar ya, ada diskon 10% ya kalau lagi lab kayak gini. Kalau nggak lab harganya beda, jatuhnya lebih mahal. Makanya kalau pas lagi lab kayak gini, jangan lupa itu di troli bawah itu di klik bosku. Apa yang bosku cari ada di bawah. Jadi nggak perlu minta lubang engsel, cukup klik keranjang kiri bawah untuk mendapatkan lem Korea, lem serbaguna ini. Cepat kering, murah, penggunaannya juga gampang. Bekas lubang skrup yang lama itu dikasih dusnya ini, disumpelin, di blindir kecil, disumpelin, baru ditetesin tuh lemnya. Nah paling beberapa detik udah kering, bisa dipasang kembali engsel yang tadinya dol, udah nggak dol lagi. Klik keranjang kiri bawah biar lem Koreanya segera dikirim, mumpung lagi lab, mumpung lagi promo bosku. Promonya banyak kalau lagi lab bos, 10% lumayan kan. Kalau yang ini engsel sendok, ini perbedaannya dengan engsel yang slow motionnya. Nah, ini bedanya di sini. Ini kalau ditutup pintu langsung jeder kayak gitu, jeder apa jeder tuh, nyampe bunyi kan cetak. Apalagi kalau daun pintunya itu lebar ya, daun pintunya lebar, posisi kabinet atau lemarinya itu kosong, suaranya tambah nyaring. Ini juga sama dari Huben, ada di keranjang kiri bawah untuk mendapatkannya. CO-in tuh, mumpung lagi live, mumpung lagi promo. Jangan lupa pastinya kalau lagi live kayak gini kan
bertaburan dengan diskon-diskonnya loh. Ada iklan lewat nomor ngomong gitu. Resikonya di tempat saya kayak gitu, kadang ada tahu bulat yang lewat. Nyetelnya sama, nyetelnya sama loh. Kalau diperhatikan ya, diperhatikan yang bagian sini, kalau skrupnya itu saya putar, itu terlihat ya ke atas dan ke bawah. Tuh, semakin ke atas dia. Tuh nyetelnya seperti ini. Oh, daun pintu kan nggak mungkin engselnya satu seperti ini ya. Jadi ya nyetelnya yang imbang antara engsel satu dan satunya. Karena ini belum tentu, oh ini apa masuk dalam banget, yang bawah juga harus masuk dalam banget, enggak. Ya diimbangin ke pintunya, apalagi kalau home industri ya. Ini engsel uben tapi biasa ya. Bedanya di sini, biar kelihatan apa perbedaannya. Perbedaannya yang slow motion sama yang biasa. Ini kalau ditutup, ini kalau ditutup, perbedaannya ya. Jangan lupa klik keranjang kiri bawah biar pintu di rumah normal lagi. Daripada manggil tukang mahal, masang engsel aja, engselnya cuman apa murah tapi manggil tukangnya mahal. Udah gitu kalau ya tukangnya beneran bisa, karena saya sering nemuin itu lubang skrupnya itu nyampe nembus ke papan depan. Belum lama kemarin tuh saya nemu skrupnya itu nembus ke kayunya. Mau yang slow motion apa yang mau yang biasa, keduanya ramah di kantong. Yang slow motion yang biasa. Ceder yes. Untuk pilihan sesuaikan dengan kebutuhan Anda semua para netizen. Sama nih lubangnya, kalau apa, kalau lubangnya ini dol, nggak usah diganti apa dipindah lubang engselnya. Ambil lem Alteco yang ada di etalase. Tuh, ini yang bekas saya kasih lem Alteco juga ya. Ini saya pakai kartonnya lem Alteco alias lem Korea. Etalase 4 itu pelubang granit ya.
lubang granit di sini isinya itu 10. Oh, lubang granit tuh 1. Lubang granit ke lubang kaca untuk penggunaannya itu ada di buku saya gunakan untuk membuat lubang ya. Nah, ini yang ada di etalase 4. Etalase 4 lubang kaca dan granit, keramik juga bisa. Berbagai ukuran ada. Jadi kalau mau dipakai di dalamnya sini dikasih busa bosku, dalamnya sini dikasih busa biar apa nggak cepat kering ya airnya ya. Jadi buat dikasih air biar nggak cepat kering, nggak bentar-bentar lagi apa ngasih air. Ini di dalamnya apa saya kasih busa. Dalam ini ya kasih busa bekas apa aja. Untuk melubangin granit, untuk melubangin keramik, jadi biar kalau misar-misar, kalau ke beton itu kan sekarang modelnya dindingnya itu ada pakai keramik ya, biar nggak pecah. Biar nggak pecah itu apa keramiknya dilubangin dulu, jadi pas kena drill itu nggak lepas ya keramiknya apa granitnya gitu. Di keramiknya dilubangin dulu, pas kena drill tidak pada lepas, soalnya kadang ya tahu sendiri lah masang keramik itu ada yang jago, ada yang kurang, dan ada yang baru belajar tapi bilang jago. No. Ini untuk apa ukurannya itu ada banyak pilihan ukurannya. Untuk melubangi kaca bisa di VT saya ini apa udah saya sebelumkan ya cara penggunaannya, bahkan di VT terbaru saya itu ada saya pakai melubangi kaca, melubangi apa granitnya, granit apa 18 mili kayaknya sih granit 18 mili. Nah, untuk melubangi apa itu, melubangi granit, melubangi keramik. Jadi apa biar nggak pecah itu caranya, dilubangin dulu granitnya, jadi pas di drill ngedrillnya itu ya pas bagian yang keramiknya udah dibolongin ya, jadi keramiknya itu nggak rontok apa lepas karena apa getaran dari drillnya itu. Bukan sekedar belanja kalau di sini, sekalian apa pengaplikasiannya yo sebisa saya tak sampaikan. Yang saya sering nemu pas lagi di lapangan kayak gitu. Keramiknya rontok. Nah, pasti orang-orang pernah ngalamin itulah, mau masangnya apa, yang copotnya apa kan gitu. No bosku. Nah untuk etalase 4 sudah saya sepilkan, sekarang tak ngoceh lagi tentang lemari ya, yang kayak itu udut aku ya. Inilah wis pemotong kaca dulu Wenis.
Ya nih untuk pemotong kaca untuk belajar nih. Kalau untuk para suhu ya kurang cocok, dengan dari harganya aja untuk para suhu udah kurang cocok ya. Tapi kalau untuk pemula, daripada uang yang dengan harga yang sangat ramah di kantong, nah, kalau disimpan uang berarti nggak cukup nih. Jadi kalau sudah sampai barangnya, ini di dalam sini dikasih kain atau kapas. Jadi kalau pas diisi minyak itu nggak langsung bablas selonong, ini dikasih kapas, dikasih kain di sininya gitu. Jadi minyaknya itu nggak langsung bablas ke luar. Isi minyaknya dari sini. Ini juga ada lubangnya. Tengah malam lab, ya biarin tengah malam lab. Orang apa siangnya masih mengerjakan yang lain, karena selain nge-lab, saya juga tukang servis keliling. Nah, yes. Makanya apa dari sekian banyak yang saya datengin, lumayan bisa buat bikin akuarium. Nah, ya kecil-kecilan bisa buat wirausaha lah. Untuk potongan kacanya, mau lemnya juga ada di etalase. Harganya sangat terjangkau, ramah di kantong alias dana pelajar. Klik keranjang kiri bawah. Kuncinya yang praktis, kunci tusuk, kunci tekan. Jadi cukup ditekan dia udah bisa buat mengunci ya. Nggak perlu dikasih anak kunci, dia langsung ditekan aja. Bisa untuk kunci rahasia, ini biasanya disembunyikan di belakang lemari, di belakang pintu lemari. Jadi nggak kelihatan. Misalnya lemari pintunya 3, yang satu nggak kelihatan kalau ada kuncinya karena menggunakan ini di dalamnya. Gitu. Jadi yang kelihatan ada anak kuncinya itu cuma 1. Mumpung lagi promo, di CO-in aja. Nah, ini untuk kunci etalase HL 105 dari Huben. Ini mendominasi Huben ini. Kunci etalase, kunci kaca, kunci lemari ya bisa. Makanya praktis. Makanya praktis tuh. Kunci tusuk alias kunci tekan dari Huben. Kunci legendaris ini. Ini kunci legendaris, bahannya dari kuningan, kombinasi besi. Sewis bukaan baik. Saya salah nyomot.
bahannya kinyis-kinyis dari Kuningan, silindernya dari Kuningan. Ini kunci jadul, kunci legendaris. Ini bisa buat kunci pintu, kunci laci, pintu lemari ya. Pintu lemari ya, nggak lemari aja sih, pintu yang kecil-kecil lah, jangan pintu rumah. Kalau pintu rumah ya kabutan pintu ya bodol. Pintu lemari kan, pintu lemari, pintu drawer, untuk drawer, untuk kabinet-kabinet meja TV kayak gitu. Apalagi yang di rumahnya masih ada ya yang rajin-rajin bongkar-bongkar kayak gitulah, senengannya buka tutup nih, cocok pasangin kunci. Kunci 808 itu pintu lemari, laci, dan lain-lain. Nah, tergantung penempatannya, kunci itu bisa dipasang di mana aja, nggak harus di pintu. Yang penting ada barangnya, itu bisa dipasang di mana aja. Kalau nggak ada barangnya ya yang mau dipasang opo. Nih, staples. Kain kursi di rumah model-model, bagian bawahnya apa bagian kainnya model-model. Staplesnya bisa untuk 13/8, 13/4, 13/6 untuk staplesnya. Ini untuk mengisinya, cukup ini ditekan nih, itu ini ditekan, harus isinya dimasukin. Tajam, padahal ini serbuk gergaji keras, tapi dia kuat nancep ya. Jangan lupa untuk staplesnya. Kalau staplesnya sih nggak berkurang ya kalau dipakai ya. Kalau isinya pastinya habis. Isinya juga ada. Oh, isinya dari Craftik nih. Jangan mau make nggak bisa make, nggak jadi make ya, karena isinya nggak ada. Isinya juga disediain. Isinya juga disediain, ada di keranjang kiri bawah. Ini juga untuk isi staples 13/8. Tajam, tidak mudah berkarat. Untuk sofa, untuk spring bed, untuk tempat tidur yang bungkus ya. Bingung. Yes, saya ini ada di etalase juga nih, buat halu-halunya.
ngomong apa?
anti rayap, lemari besi, lemari anti rayap. Rodanya, nah ini rodanya biasanya cepat apa bermasalah ya, makanya untuk pengguna atau calon pengguna lemari yang anti rayap ini spesial pokoknya. Nah, tuh kalau rodanya diganti dengan yang ada di etalase wes tambah mantep pokoknya, lakernya besar. Kalau roda bawaannya itu tidak ada lakernya ya, jadi nilon langsung kena as. Nah kalau yang ada di etalase ini nilon as laker, jadi kombinasi ya, jadi nggak langsung as kena ke nilonnya atau rodanya. Jadi rodanya itu kombinasi, masih ada nilonnya, masih ada lakernya ya, lebih awet, suaranya juga lebih halus. Cara pemasangannya berbeda dengan roda aslinya. Kalau roda aslinya itu dari bawah, nah kalau roda ini itu dipasangnya dari samping, jadi ya harus lebih kreatif gitu. Kalau langsung asal pasang ya nggak bisa, karena memang beda konstruksinya, beda bentuknya, dan penempatannya juga beda. Cuman fungsinya lebih baik, karena ada laharnya, suaranya lebih halus, dan rodanya juga bakalan lebih awet gitu dibanding roda bawaannya. Cuman yaitu harus diakalin karena penempatan rodanya beda. Kalau aslinya itu dari bawah, skrupnya 2 buah. Kalau yang roda yang ini itu skrupnya ada 5. Telanya pas masang itu pasang skrup 2 buah dulu ya, baru diratain skrupnya, lubang-lubangnya diskrupin semua, jadi lebih kuat, lebih awet, mereka nggak copot-copot. Nah lemarinya itu platnya lumayan tipis ya, jadi kalau skrupnya kurang ini ya nanti meleot. Jangan sampai pintu kesayangannya jadi meleot, bagian bawahnya relnya jadi rusak gara-gara roda rusak didiamkan. Wah yang kapan itu hitam kayak gitu, parah parah. Nah jadi untuk seputaran lemari, pintu geser mau pintu bukaan itu sebenarnya sama aja ya. Pintu bukaan kalau udah waktunya lepas ya engselnya ya lepas, tahu itu dari engselnya yang patah, tahu dari lubang skrupnya yang dol karena umur. Tapi yang sering sih patah ya kalau engselnya, pas bagian asnya itu, pengaitnya itu biasanya patah. Kalau yang engselnya, lubang engselnya jebol itu bisa disiasatin dengan menggunakan lem Korea. Lubang engselnya nggak usah digeser, cukup lubang skrupnya ditetesin. Ada iklan sebentar, maaf. Bekas lubang skrupnya ditetesin lem Korea. Nah sebelum ditetesin itu diisi, ya bagusnya sih tusuk gigi ya, tapi kalau nggak mau repot ya pakai karton bungkusnya aja cukup. Nah itu udah bisa di skrup lagi, udah lebih kuat daripada aslinya ya, karena pengaruh dari lemnya ya yang dia udah mengeras. Nah kalau untuk yang pintu bukaan atau pintu geser ya sama aja sih, mau pintu bukaan mau pintu geser ya sama aja.
suatu saat juga perlu perawatan, entah itu ganti engsel, entah itu engselnya turun perlu dinaikkan. Tapi kalau engsel turun ganti roda itu aja manggil tukang kan sayang, kan lumayan mahal itu. Kalau manggil menggunakan jasa saya itu A3 B1 untuk pintu geser yang rodanya ada di etalase ini. Kalau untuk yang roda jenis lain ya A4 B1. Makanya biar apa bisa ganti sendiri kalau pas rodanya rusak. Ikutin video-video dari saya. Yang belum follow di follow dulu, klik yang tanda merahnya biar dapat notif dari saya. Mono. Nah, untuk lemari pintu geser, nah lemari pintu geser itu biasanya pintunya jatuh ya, yang sering jatuh. Ada beberapa, bukan beberapa lagi ya, lumayan banyak yang cerita ke saya itu kalau pintunya jatuh dan ketiban. Pintunya jatuh dan ketiban, entah dianya, entah ya pokoknya yang ada di rumah situlah ada yang ketiban. Kalau pintunya nggak pakai kaca sih masih mending ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu membahayakan. Tapi kalau yang pintunya ada kacanya kan lumayan itu, pas jatuh jeder kaca pecah berantakan kemana-mana. Serpihan kecil aja itu kan bisa menimbulkan masalah kalau kaca ya, dan tajamnya sangat luar biasa kan kalau pecahan kaca itu. Nah, biar hal itu tidak terjadi, perhatikan pintu gesernya. Kalau mulai daun pintu itu menggeser dasaran lemari, itu berarti ada sesuatu di rodanya. Entah itu rodanya minta di setel, entah itu rodanya minta diganti. Makanya jangan dikit-dikit manggil orang, dikit-dikit manggil orang. Tuh biar apa? Kalau rodanya minta ganti bisa ganti sendiri, bisa nyetel sendiri. Ya, yang sering saya temuin itu pengguna lemari pintu geser itu ya 80% lah itu isinya ngelebihin dari hambalan. Jadi pas pintu digeser itu biasanya jalannya pintu itu terhambat sama hambalannya, terhambat sama hambalan, dan pas digeser itu roda keangkat keluar jalur, akhirnya didiemin terus dipaksa nggak pas dengan relnya lagi, masih dipaksa dan dipaksa terus nyampe dasarannya itu rusak. Nah, biar nggak kayak gitu, rapikan isi lemarinya, jangan melebihi hambalan. Pintu sliding itu sebenarnya nggak ribet, nggak repot, nggak perlu tempat lega. Tapi kalau isinya ngelebihin, buka tutupnya kasar, roda kan keluar dari rel karena pintunya loncat ya, rodanya loncat keluar rel. Sedangkan ada yang ngerasa digesernya gampang, bukanya sambil lari, tinggal pergi kayak gitu. Secara nggak disadarin itu sebenarnya merusak apa, sebenarnya itu merusak pintu itu sendiri ya. Jadi biar nggak apa
nggak cepet rusak pintu lemarinya itu yo isinya jangan ngelebihin hambalan. Kalau ngelebihin hambalan ya umur pintu lemari nggak lama lah, nah, dia akan keluar dan didiemin nyampe pintunya itu jatuh sendiri dan apa bisa membahayakan penggunanya. Nah, ini rel lebar sebelah dengan roda. Nah, kelebihannya roda ini tuh kalau ini relnya suka kemakan ya, suka kemakan dan bablas kena ke kayunya juga gitu. Jadi apa untuk jenis roda ini kurang lah kalau menurut saya. Jualan tapi apa gimana ya, kalau yang menurut saya itu kurang ini ya, kalau bisa janganlah pakai roda yang jenis ini. Kalau ganti roda pasti ganti rel kalau yang ini. Ganti roda pasti ganti rel, makanya jangan apa, jangan yang inilah, mending yang lain rel UM apa rel tanam, rel timbul masih mending lah. Gaslip kursi kantor apa hidrolik kursi kantor, gak usah manggil tukang, ganti gaslip ganti hidrolik kursi kantor itu gampang, cuman diketok dia udah lepas, dipukul dia udah lepas. Kalau manggil tukang mahal, A2 B1 enakan dipasang sendiri, tinggal mainin jempol sebentar barang nyampe dipasang. Wah nanti ukurannya beda, sama gaslip itu rata-rata sama ukurannya, sama enggak beda, besar kecilnya sama, yang bedanya tingginya. Nah, kalau tingginya itu kan yo enggak masalah karena bisa diturunkan kan gitu. Nah, bisa diturunkan tinggi rendahnya bisa disesuaikan kan gitu. Ini selain saya lab di aplikasi ini, saya juga lihat di aplikasi merah ya. Yo nyebut merah aja masa mau mbok kenain PL sadis men kue tok tok. Jangan sadis-sadis, saya dari dulu mau lab itu wegah kue sadis soalnya.
dikit-dikit mbok PL, dikit-dikit mbok PL. Iki lho aku ora ketok ora iku aku lagi udut. Makanya aku bedah brus tok. Nah, ganti gaslip itu sebenarnya sangat mudah ya, nggak perlu panggil orang, pemanggil tukang kayak gitu. Ini caranya cukup mudah, cukup diketok, dipukul, dia lepas dan gaslip barunya bisa dipasang. Nggak usah manggil-manggil tukang, ngapain, mending dikerjain sendiri. Yang harusnya buat bayar tukang bisa buat beli itunya lebih banyak. Ayo gas lagi, tak spillin wis. Lem kuning bosku, bisa buat lem busa, lem HPL, lem kayu, lem triplek. Nah, nih. Dibungkusnya pakai botol, jadi nggak usah takut barangnya nyampe nggak utuh ya, aman bosku. Harganya ramah di kantong, kemasannya aman. Keranjang kiri bawah biar lemnya nyampe di rumah, bisa buat ngelem busa, terus ngelem kalep. Apalagi itu yang punya kursi umurnya udah lumayan berumur nih lemnya bosku. Lem pakai ini biar kursinya rapi lagi tuh. Awet bosku, nggak gampang kering kalau apa ini kan masih rapet ini. Kembali ke potongan kaca, roda lemarinya belakangan weh. Kalau sudah CO potongan kacanya yang harganya ekonomis, ritualnya seperti ini nih. Bagian sini dikasih kain apa kasih kapas ya. Jadi kalau pas diisi minyak diisi minyak itu tidak langsung bablas, jadi mata potongnya ini yang sangat imut ini, mata potong yang sangat imut ini tidak cepat rusak, tidak cepat aus, tidak cepat grepes. Nah, kalau udah diisi kapas apa kain baru dipasang kembali seperti ini. Nah, ngisi minyaknya dari sini ngisi minyaknya bosku. Dimasukin dari sini baru ditutup. Wah, ngomong doang enggak apa di ini cara motongnya. Nah, video saya udah banyak bosku pemotongan kaca, dari yang paling tebel itu 6 mili ada, yang 3 mili ada, yang 5 mili ada. Nah, untuk motongnya saya menggunakan kaca-kaca bekas, jadi ya seketemunya kaca ada yang 3 mili ya
yang tak pakai bikin VT kaca 3 mili, ketemunya 6 mili ya 6 mili. Ada yang request potongin 12 mili, nanti kalau udah ketemu kaca yang 12 mili. Nah kaca 12 mili itu jarang yang punya, jarang yang buang. Kalau yang ukuran-ukuran saya sebutin itu sering nemu lah. Kadang ada yang punya lemari kacanya pecah minta diganti, nah itu saya gunakan untuk bikin VT. Jadi jangan berharap dari apa VT saya itu yang modal kaca tebel, karena memang manfaatin yang ada aja. Yang penting kan fungsinya, fungsi dari memotong ini ya berfungsi dengan baik, memotong kaca dengan baik. Nah, ini untuk belajar sangat cocok bosku, karena harganya ya sangat terjangkau, harganya sangat terjangkau. Jadi kalaupun potongannya menggok mencang-mencong juga masalah. Untuk belajar ya baguslah yang harganya sangat terjangkau. Tapi kalau udah jago, udah pinter, udah bisa motong kacanya, ya mau pakai ini ya nggak masalah. Cuman kan kalau udah jago pastinya udah profesi jadinya. Nah, nggak belajar lagi. Kalau udah profesi ya ada di etalase itu potongan kacanya yang harganya A1 lebih kayaknya. Ada yang A3 juga kayaknya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk belajar ya pakai yang murah-murah dulu. Nih, yang harganya ramah di kantong. Ya dapat jajan awet lah kan gitu. Jajan awet bosku. Jajan awet, potongan kaca puluhan ribu, ramah di kantong. Kalau untuk rekomendasi pabriknya sih ini nyampe 18 mili ya. Nyampe untuk ketebalan kaca 18 mili. Tapi saya belum pernah nyoba karena yaitu tadi saya bikin VT-nya itu dari kaca-kaca bekas yang saya temuin, yang saya dapat mono bosku. Nah saya pengen itu penutup pintu lemari yang debu biar nggak masuk. Lo siap nih, pakainya mohair 9 mili ya, 9 mili. Cara pasangnya gampang, ini modelnya udah ada lemnya, udah ada double tipnya, jadi tinggal dikelupas seperti ini, tinggal ditempelin, di meminimalisir debu yang masuk ke dalam lemari. Entah itu loh, yo ini bukan buat lemari aja ya, buat pintu juga bisa, pintu utama bisa, pintu daun jendela juga bisa. Jadi enggak debu nggak pada masuk, dikasih bulu sintetis alias muhair ya wis muhair. Banyak yang nanya katanya debunya pada masuk, masih itu celahnya lumayan lebar lah. Ini untuk menyiasatinya, kalau nggak dikasih celah ya pintunya tabrakan. Nah, kalau ini kan bisa dipasang di dinding lemarinya ya, bukan di pintunya ya. Kalau di lemari bisa di daun pintunya. Kalau di lemari pajangan kan kalau dipasang di pintunya jelek, karena lemari pajangan itu kan dari kaca ya. Ya ada juga sih yang dari kaca baru dibingkai kayak gitu ya ada. Cuman kebanyakan kan full kaca. Kalau full kaca ya di bodi lemarinya, jadi lebih aman, debu nggak pada masuk. Wes klik keranjang kiri bawah bosku, biar muhairnya nyampe di rumahnya bosku tuh. Muhair udah saya biasa nih muhair,
tapi kan sebenarnya itu muhair. Jadi si belum bosku nih, klik keranjang kiri bawah muhairnya, no, biar debunya selamat tinggal. Ini roda yang lagi rame ini untuk alternatif lemari pintu geser, lemari besi, lemari anti rayap, tapi lemarinya tidak anti macet ya. Macetnya tetap kalau pintu geser itu. Nah, biar nggak macet, nih roda alternatifnya dicolak. Nah, ini rodanya coak tuh, masuk tuh. Rodanya coak, jadi untuk alternatif lemari anti rayap, lemari besi. Nah, kalau satu set satu set 2 biji, atas sama bawah. Cuman kalau untuk alternatifnya lemari besi, ini atasnya nggak usah dipasang. Atasnya nggak usah dipasang karena dipasangnya dia udah ngepres ya. Jadi kalau dipasangin ini malah mengganggu. Jadi untuk lemari besi yang ini nggak usah dipasang bagian atasnya, bagian bawahnya aja yang dipasang. Dimasangnya dari samping ya. Kalau lemari bawaannya itu dipasangnya dari bawah begini. Tapi kalau ini dari samping pintu, bukan dari bawah pintu. Dan diperlukan gerinda apapun tingseng. Lemarinya lumayan tipis ya, bisa lah dipotong pakai seng, gergaji besi kayak gitu bisa. Tapi kalau mau cepet ya pakainya ini, lebih cepat pakai gerinda. Nih coak, suaranya halus karena dia pakai laser ya, dan pastinya dia lebih awet. Nah kalau yang aslinya itu nggak ada lasernya, langsung nilon ini ketemu rel ketemu as ya wis, nggak lama udah ngoblak. Wah males pakai lemari pintu geser apa, kalau itu suka macet. Lemari pintu geser itu sensitif bos, sensitif lemari pintu geser itu. Mana nggak sensitif, posisi sama tukang ditaruhnya sebelah sama yang ngirim ya, bukan tukang ya, karena belum tentu yang ngirim itu tukang, karena ada tukang kirim sendiri ya. Nah, misalnya lemari dipasang sama yang kirim itu di sebelah kanan, udah di setting sedemikian rupa, nyampe pintu dibuka tutupnya itu lancar dan normal. Tapi pas tukangnya yang ngirim pergi pulang, kok dilihat-lihat kok nggak nyaman di sebelah sini, ya wis digeser di sebelah sini. Itu pengaruh, entah itu lantainya yang tidak rata atau pas gesernya itu rodanya itu keluar dari relnya, itu masalah juga. Lantai tidak rata, kalau tidak di setel yang benar itu pintunya juga susah dibuka. Hanya jangan asal geser pintu lemari, geser maksudnya geser posisinya ya, mindahin posisinya, dipasin posisinya, itu dipasin. Kalau memang di situ ya nggak usah digeser-geser lagi, biar nggak apa pintunya itu bermasalah, biar nggak, jadi pintunya biar tidak bermasalah, dibuka tutupnya itu enak, awet. Ini roda nih, rodanya itu aja ya. Untuk alternatif ya, untuk alternatif lemari anti rayap ya, rodanya seperti ini. Nah dia relnya nimbul seperti rel kereta beneran dia, makanya ini dikasihnya yang coak, kuat ya kuat. Ini ada nilon, ada lakernya,
Anggap aja nilonnya itu untuk peredamnya, jadi nggak berisik suaranya, nggak geletak, nggak kerengkit itu seperti di video-video saya itu udah macet masih dipaksa suaranya nyampe wala, bikin merinding, makanya biar nggak bikin merinding diganti pakai ini. Satu set 2 biji, kalau satu pintu 2 set. Satu pintu 2 set, untuk 2 pintu itu pakai 4 set. 4 set. Jadi sekali bongkar langsung diganti kedua pintunya kalau memang pintunya 2. Kalau pintunya 3 ya tinggal di 6. 6 ya nggak apa-apa, 8 ya nggak apa-apa, kan buat stok. Biar nanti kalau pas rusak lagi masih ada stoknya. Loh. Siapa tahu nanti barangnya susah. Nah sekarang mumpung lagi barangnya gampang, biarpun lemarinya belum rusak, buruan diklik keranjang kiri bawah. Oh no. Ya, ini untuk rel cowok apa roda cowok ya. Kalau untuk yang lainnya, karena roda lemari itu jenisnya banyak. Dari ya beberapa produsen juga ada yang ini untuk roda lemari ben, ini untuk rel UM ya, rel UM. Nah ini untuk bawah, ini untuk atas, sama satu set 2 biji, untuk satu pintu 2 set. Kalau 2 pintu 2 set ya, 2 pintu itu 4 set, satu pintu baru 2 set. Nah ini satu set seperti ini. Jadi kalau satu pintu perlu 2 set seperti ini, untuk kanan kiri, atasnya kanan kiri. Rodanya yang ini mau CO takut nggak bisa nyetel. Ini cara nyetelnya seperti ini. Ini skrup tengah ini bukan skrup buat kenceng-kenceng, ini cuman buat skrup naik turunnya aja ini. Makanya saya bilang yuk benerin sendiri ya, karena memang suatu saat roda pintu lemari itu rusak, bukan karena rodanya jelek, ya memang perlu perawatan. Bukan rodanya jelek apa bikinnya jelek, enggak, memang suatu saat perlu diganti. Nggak jauh beda lah, katanya AC, katanya ban motor, itu kan juga perlu perawatan. Kayak AC perlu dicuci, ban motor kadang ada bocornya, gundul juga minta diganti kan gitu. Nah kalau roda pintu lemari ya kayak gini, ini minta disetel loh, naik turun kayak gitu. Kalau begini aja manggil tukang kan sayang. Kalau pas ganti rodanya sekalian sih nggak apa-apa. Kalau cuman rodanya masih aman terus bukanya nggak bisa, sayang. Mending simak video dari saya, bisa nyetel sendiri, bisa masang sendiri, enak. Klik keranjang kiri bawah bosku, biar pintu lemarinya tidak di mana, lemarinya di mana, para lagi nyampe nibanin jempol. Kalau nibanin jempol sendiri sih nggak apa-apa. Kalau nibanin ke yang lain, entah itu anaknya, entah itu apa istrinya, sayang, daripada repot-repot ke klinik. Perhatikan rodanya, ganti sebelum pintunya jatuh. Benar. Satu set 2 biji, satu pintu perlu 2 set, 2 pintu perlu 4 set. Mono. Ini dari Huben ST41.
Ini engsel sofa bed. Engsel sofa bed biasanya kalau dia ada masalah apa rusak. Nah, ya ini sih untuk pengguna aja ya, bukan untuk para bengkel ya. Kalau bengkel sudah pada tahu ini untuk apa, bentuknya di mana, penempatannya di mana ya tahu untuk bengkel. Tapi kan para pengguna itu nggak tahu. Hanya biar para pengguna itu tahu barang-barangnya itu penempatannya di mana, kerusakannya gimana ya. Ikutin les saya. Follow akun saya biar tambah rame, biar tambah semangat. Dan jangan di follow aja, di CO-in biar semangat untuk nge-like-nya. Satu set itu kanan kiri untuk engsel sofa bed. Mau yang rusaknya kirinya aja ya tetap di belinya ya satu set, karena memang kanan kiri nggak bisa beli satu aja. Biasanya kalau recliningnya itu bermasalah, senderannya tidak bisa tegak. Ini posisi mode tegak senderannya. Nah, ini landai, kalau ini lurus sandarannya, dibuat tidurannya. Ini untuk kanan kiri ya, kanan kiri untuk sofa bed. Jadi kalau sandarannya sengkleh, senderannya tidak bisa dimainin, itu ini yang perlu diperhatikan. Nah, platnya tebel ini, bisa untuk ukuran 3 dudukan. Besi bukan ketuk, makanya bunyi mating gitu. Kalau senderannya tidak bisa ditekakin, apa pengennya rebahan, pengennya lurus saja, engselnya yang minta dijajanin. Gantinya gampang, cukup buka tutup bagian bawahnya, cukup buka dan ganti engselnya, wes tinggal nyekrup. Nah, sekrupnya dibanyakin aja tambah bagus ya. Lubang sekrupnya kan banyak, udah disiapin sama pabriknya banyak nih. Banyakin aja sekrupnya, semua lubang dipasangin sekrupnya biar tambah kokoh. Biar tambah kokoh, nggak gampang jeglek lagi. Jangan lupa di CO-in untuk engsel sofa bednya atau reclining sofa bednya. Satu set 2 biji, kiri dan kanan. Nah, kalau roda lemari kan atas bawah, kalau ini kiri dan kanan. Kunci tektok. Kunci mekar AL505, kunci untuk pintu lemari sleting. Kalau lemarinya pintunya rusak, sebenarnya sih kunci ini tuh lumayan awet ya, cuman kadang yang make itu pintunya berubah posisinya nggak nyadar, jadi kuncinya itu dipaksa. Jadi kunci mekar. Jadi kalau pas ditutup jebret kayak gitu dia ngunci sendiri.
seperti ini, yang kunci sendiri ya. Kalau pas buka ya sambil ditekan gini. HL 505 dari Huben, kunci mekar, kunci untuk pintu sliding, pintu geser. Daripada apa, masuk lemari nggak ada kuncinya, pintunya nggak ada kuncinya, ya pasangin bosku nih HL 505, klik keranjang kiri bawah. Ini tuh, ini bosku, klik keranjang kiri bawah bosku, jangan lupa biar tambah semangat. Punya bor tapi nggak bisa dipakai nih. Kalau bornya mesinnya masih nyala tapi buat ngebor nggak bisa. Nih cuknya diganti bosku. Gantinya gampang, pakai kunci 14 dilepas, copot. Kalau mau pakai cara ekstrim ya bisa, pasangin kunci L di sini, dinyalain. Tapi kalau aku tuh jangan. Udah dapet cuknya, udah dapet kuncinya. Jadi punya kunci bornya 2. Yes. Diceoin bosku, klik keranjang kiri bawah. Nih, Bang, saya mau servis kursi gaming saya. Wah, ada yang DM saya, katanya mau servis kursi gaming. Ya, enggak cuma DM sih, ada yang WA juga. WhatsApp Messenger, nah, ada juga yang WA. Kadang kalau ada yang nanya soal perbaikan kursi kantor, kursi gaming kayak gitu, kadang saya suka gimana gitu ya, karena ya harga spare partnya itu udah lumayan tinggi, apalagi kalau yang rusak ininya itunya. Nah, makanya nih saya coba mengarahkan dari video-video saya ini biar untuk yang punya kursi kantor, kursi kerja, kursi gaming itu bisa mengganti sendiri atau memasang sendiri, memperbaiki sendiri kursi gamingnya, kursi kantornya, itu apa bisa dikerjakan sendiri. Itu yo simak videonya sampai selesai. Nah, tinggal dipasang, dilepas, dipasang, dimasukin, atas bawah sama, nggak perlu sekrup-sekrupan, tinggal dimasukin. Wah, nanti apa beda ukurannya, apanya yang beda sama, rata-rata di sini besarnya itu sama, yang di atas sama. Ini untuk bagian mekanisnya di sini, untuk kakinya di sini, tinggal dimasukin selep atas, tinggal dimasukin selep, wes selesai. Nggak pakai ribet, nggak pakai drama. Nggak pakai ribet, nggak pakai drama, wes kursinya normal lagi, nggak usah dibawa-bawa ke tukang las, langsung dipasangin sendiri. Wah. Nah. Baterai, wis baterai bosku, 5 sel baterainya 8 volt.
teknologi Jepang bosku, dari APR AP12 plus. Ada lampunya, tembak bosku, cut, nyala toh. Jadi apa, lumayan bisa buat bantu-bantu pas tempat-tempat yang mengharuskan pakai lampu. Ini bisa kanan bisa kiri bosku. Nah ini untuk ke kanan dan ke kirinya yang tombol merah ini. Ini untuk nyekrop, ini untuk melepas. Kalau ini nongol ke sini untuk ngelepasinnya. Lepas. Oh, enak kan? Untuk kencengnya tuh. PR bosku. AP12 plus, klik keranjang kiri bawah bosku. Ini praktis, apalagi untuk pemasangan yang terlanjur naik-naik ke atas, narik-narik kabel kayak gitu. Nah kalau pakai ini kan nggak perlu repot-repot narik-narik kabel bosku, praktis. Melepas baterainya juga gampang. Mau baterainya aja bisa tuh, klik keranjang kiri bawah bosku, biar baterainya 88 volt 5 sel segera dikirim ke rumah bosku. Jangan jempol bosku, tinggal klik barang udah nyampe di rumah. Jangan lupa bisa COD juga. Nah, COD bisa. Mumpung lagi lab, mumpung lagi diskon bosku, memanfaatkan lab ini sebaik-baiknya biar dapat harga promonya bosku. Untuk Kak Denny, saya bisa ke Jabodetabek. Nah, Jabodetabek, Majalengka, Kerawang ya, untuk perbaikannya. Untuk perbaikan langsung ke nomor yang ada di profil aja ya Kak. Karena nanti di situ saya akan minta dikirimin foto ya, foto yang akan diperbaiki ya. Jadi bisa langsung ke, itu ada nomor WA saya, ada di profil. Itu saya bisa ke Jabodetabek, Majalengka dan Kerawang. Ini untuk baterainya bosku, baterai 88 volt 5 sel. Biar udah nyampe atas nggak ribet, udah punya cadangan, jadi nggak turun-turun lagi. Wis nyampe selesai masih di atas ngono, nyampe turun ngopi pokoknya. Oh, masangnya gampang bosku. AP12 plus loh. Dapat cesan, dapat cesan ya, dapat cesan, dapat baterainya satu bosku. Kalau untuk baterai bisa disesuaikan, sekalian mau baterai servanya ya bisa. Nah bosku, yes. Kecut ya bosku, apa itu di sini ya. Kalau itu di sini nanti saya kena PL. Nah, yes, biar bornya yang muter-muter di sini. Nah, yes, cus.
Ini baterainya dari APR AP12 Plus, sangat mendukung untuk pekerjaan dan buat pakaian sendiri juga bisa, nggak harus tukang. Nah sekarang tuh zamannya wis zaman orang pada punya ini itu ya, kayak saya kadang lagi ada panggilan kayak gitu, itu bisa ke tuan rumahnya itu sampai pernah dipesan, udah dari rumah nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa alat apa-apa, di sini alat banyak, kamu tinggal pilih yang mau gunakan apa. Tapi kan saya nggak mungkin seperti itu, tetap biarpun tuan rumah itu peralatannya lengkap ya, alat yang saya perlukan saya bawa sendiri gitu. Untuk apa, roda lemari, pintu lemari itu sebenarnya ya memang perlu perawatan ya, kalau nggak dirawat yo bisa jatuh yo, genteng aja kalau nggak dirawat, kalau yang udah glorot yo harus dibenerin, yang bocor ya minta dibenerin, ya semuanya lah, semuanya itu perlu perawatan.
Cara mengganti roda kursi kantor, roda kursi kerja, roda kursi gaming, itu cuma ditancep-tancepin aja ya untuk ganti rodanya. Untuk ganti bekas yang lama bisa dicabut, atau kalau memang yang pecah itu rodanya nggak perlu dicabut ya, langsung aja ditancepin rodanya ke besi yang lamanya aja nggak apa-apa, itu udah aman. Nah, yang rusak itu sebenarnya bukan besinya, tapi yang rusak itu rodanya. Nah, rodanya dari plastik digeser ke sana ke sini kayak gitu ya. Jadi rodanya itu yang pecah, rodanya itu yang meleot kayak gitu. Jadi yang ini ya bukan asnya apa dudukannya. Bor tanpa kabel AP 12 plus. Nah, untuk harganya tak sematin dulu. Bor APR saya sematin dulu biar mudah nih. Mumpung lagi lab harganya masih promo ya. Khusus lab itu diskon 50% apa 10%. Biasanya ergonomis, bobot ringan, nyaman digunakan, mengurangi kelelahan saat bekerja. Ideal untuk berbagai aplikasi baik di rumah maupun di lapangan. Generasi keempat teknologi terbaru untuk efisiensi maksimal. Lebih efisien, daya tahan lebih lama, mengurangi risiko kerusakan. Untuk engsel Taco ya, untuk engsel Taco, merek Taco dikenal di industri produk berkualitas tinggi, selalu ready stock, ketersediaan produk terjamin, tidak perlu menunggu lama. Sistem hidrolik menjamin penutupan yang halus, mengurangi suara bising. Jadi apa, soft close gitu ya kalau ditutupnya, menutup lembut tanpa suara ser gitu, mengurangi risiko kerusakan pada lemari atau daun pintu. Jadi tidak jeger kayak gitu. Nah, kalau mau jeger kayak gitu kan bisa apa ya, kalau cat ya bisa ngelupas ya kalau keseringan ya, kalau APL ya bisa retak kalau keseringan jegar jeger jegar jeger kayak gitu.
udah gitu ya berbagi tonggo juga. Nah, stoknya sama. Untuk pilihan itu ada lurus, setengah bungkuk, dan full bungkuk. Untuk di sini disesuaikan kebutuhannya ya. Jadi apa, kalau yang slow motion kayak gitu enaknya yaitu tidak apa, tidak berisik, pas ditutup itu suaranya halus plus kayak gitu. Kalau untuk yang lenaga, nah ini yang lenaga ini sama dari Huben, buat sehari-hari juga nggak masalah, juga enak. Ada lapisan anti karatnya, nikel anti karatnya, menjaga penampilan tetap bagus dan tahan terhadap karat. Modelnya clip on, jadi buka tutupnya itu ngelepasnya ya, ngelepas daun pintunya itu gampang, nggak perlu pakai obeng juga bisa. Jadi tinggal ditekan itu udah bisa dilepas daun pintunya tanpa, ya pokoknya tanpa bawa obeng, apa praktis untuk semua orang lah. Yang penting tahu yang ditekan itu di belakang, ujung belakang dari engselnya. Untuk engsel apa slow motion rata-rata modelnya seperti itu ya. Ada juga sih yang harus ngendorin skrupnya, tapi untuk yang jenis ini cukup ditekan dari belakang, pintu udah bisa dilepas. Jadi untuk nyetel biar kemiringannya itu imbang antara pintu satu dan pintu satunya, cukup menggunakan obeng kembang aja ini. Jadi untuk pemasangannya jadi lebih mudah, nggak pakai drama ini itu. Paku payung alias paku sepatu pelindung kaki kursi, kaki sofa, kaki meja, kaki bubet kayak gitu. Nah, terima kasih untuk yang sudah hadir dan